Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita bersukacita bersama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata demikian, sambil memegang tangan anak itu, dia berkata, Talita kumi, artinya, hai anak, bangkitlah. Saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana ada seorang pemimpin sinagoga saat itu bernama Yairus menghampiri dan tersungkur di kaki Yesus. Ia memohon dengan sangat, katanya, anak perempuanku terbaring, hampir mati. Datanglah dan tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan sembuh dan hidup. Yesus pergi bersamanya dan orang banyak itu berdesak-desakan sambil mengikuti Yesus. Nah, saudara, saat itu dalam perjalanan terjadi penundaan karena seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia sudah datang berobat ke banyak tabib, bahkan ia telah menghabiskan banyak uang, hartanya, tetapi tidak berhasil sembuh, malah semakin parah. Nah, pagi hari ini saya tidak sedang membahas tentang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang saya mau bahas adalah tentang anak Yairus, pemimpin sinagoga. Yang jelas di dalam kisah tersebut terjadi penundaan saat Yesus akan menolong anak tersebut. Di dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang kita juga merasakan sebuah penundaan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, dan beriman akan sebuah mujizat datang atas pergumulan kita. Namun pertolongan Tuhan tak kunjung datang. Kita tergoda untuk berpikir yang negatif tentang Tuhan Yesus. Entah kita mau jujur atau tidak, kita mau mengakui atau tidak, pada dasarnya pikiran manusia itu selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Baik itu tentang orang lain, ataupun tentang situasi atau keadaan. Pikiran kita yang negatif itulah yang seringkali melemahkan iman kita. Kita menjadi pribadi yang penuh dengan kekecewaan. Kita menjadi pribadi yang penuh dengan kemarahan. Kita menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian. Ketika Tuhan Yesus sementara berbicara kepada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu, datanglah pemimpin-pemimpin sinagoga kepada Yairus, yaitu rekan-rekan kerja daripada Yairus. Mereka menyampaikan bahwa anaknya sudah mati. Sudahlah, jangan menyusahkan guru lagi. Itu kata mereka kepada Yairus. Tetapi Yesus menegur mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dalam masa penundaan, mendengar berita duka bahwa anak perempuannya yang adalah kesayangannya telah tiada, bisa saja ini menjadi alasan bagi seorang yang bernama Yairus untuk bertambah kecewa kepada Tuhan Yesus. Yairus menyalahkan tindakan Yesus yang lambat, yang lelet, yang lemot, istilah sekarang, saudara. Seperti ibarat seorang yang sedang terjatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dialami oleh seorang yang bernama Yairus. Keadaan yang buruk, tambah semakin buruk. Namun ternyata Yairus tidak mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya yang menyatakan rasa kecewanya kepada Yesus. Yang ada, malah Yesus memberikan kata-kata penguatan kepada Yairus. Yairus, jangan takut, percaya saja. Itu kata Yesus kepada Yairus. Yesus mengerti. Dia bisa merasakan apa yang Yairus rasakan. Yesus ingin saudara kita semua tetap percaya kepada Dia.
dalam keadaan yang seringkali tidak mendukung kita, harus mempercayai Dia sekalipun. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terlihat terlambat dan mati di dalam Yesus, asalkan saya, saudara percaya, pasti Yesus sanggup membangkitkan. Yang setuju katakan amin. Ketik di kolom chat, katakan Yesus sanggup membangkitkan saya. Yesus sanggup membangkitkan fungsi organ tubuh kita yang telah mati. Yesus sanggup membangkitkan keuangan kita yang telah mati. Yesus sanggup bangkitkan bisnis kita yang telah mati. Yesus sanggup bangkitkan kasih dalam hubungan keluarga yang telah mati. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Ada 3 nasihat Yesus dalam penantian sebuah mujizat kebangkitan. Yaitu yang pertama, di dalam Matius 5 ayat 36, firman Tuhan berkata demikian, segera setelah Yesus mendengar apa yang telah mereka katakan, dia berkata kepada pemimpin sinagoga itu, janganlah takut, percaya saja. Saudara perhatikan kata janganlah takut. Yang pertama, nasihat Yesus ketika saya, saudara, dalam masa penantian sebuah mujizat kebangkitan. Nah, itu tadi kebangkitan dalam keuangan, kebangkitan di dalam kesehatan. Mungkin kita sedang tidak mati secara fisik kita, tetapi kesehatan kita terganggu, keuangan kita sedang terganggu, kita merasakan itu sedang mati semua. Percayalah di dalam Yesus ada kebangkitan. Dalam penantian mujizat kebangkitan itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketakutan berusaha menjauhkan kita dari hadirat Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, serta pengendalian diri. Ketakutan datangnya bukan dari Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus selalu meminta kita untuk tetap percaya. Ketakutan datangnya dari si jahat. Si jahat berusaha mengintimidasi kita dengan ketakutan. Tetapi Yesus datang membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Saudara, don't be fear. Jangan takut. Fear, saya menemukan kepanjangan fear. False evidence appearing real. Ketakutan itu bukti palsu tampak nyata. Artinya apa? Terkadang belum tentu terjadi, kita sudah memikirkan akan hal itu. Belum ada buktinya, tapi sudah takut duluan. Bukti palsu tampak nyata. Itulah fear. False evidence appearing real. Nah, karena itu biarlah setiap kita, saudara, jangan pernah memberi makan ketakutan. Tetapi biarlah setiap kita memberi makan iman kita, saudara. Berilah makan iman kita, maka iman kita akan bertumbuh. Kalau kita mau beri makan ketakutan kita, ketakutan itu yang akan menguasai hidup kita. Karena itu jangan beri kesempatan ketakutan itu menguasai hidup kita. Melainkan iman kepada Yesus. Itulah yang membuat kita kuat di dalam masa penantian akan mujizat kebangkitan. Ketika iman kita diberi makan, ia akan semakin kuat, semakin bertumbuh. Sehingga ketakutan tidak ada tempat di dalam kehidupan kita. Kebangkitan dalam kesehatan, kebangkitan di dalam keuangan, kebangkitan dalam keluarga pun pasti terjadi dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang kedua sekarang, di Markus pasal 5 ayat yang ke-40. Markus pasal 5 ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata demikian, mereka pun menertawakannya, tetapi dia menyuruh semua orang itu keluar, lalu membawa ayah dan ibu anak itu serta ketiga muridnya. Kemudian masuk
ke tempat anak itu berada. Yang kedua, saudara, nasihat Yesus di dalam masa penantian mujizat kebangkitan adalah kita diminta untuk mengabaikan perkataan negatif. Mengabaikan perkataan negatif. Perkataan negatif akan selalu ada di sekitar kita. Kita tidak dapat mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita meresponi hal itu. Perkataan negatif pada umumnya selalu datang pada orang yang hidup. Tetapi ketika orang itu telah tiada, malah kadang-kadang kita memuji orang itu. Ada perkataan-perkataan yang positif. Waktu hidupnya dicela, waktu meninggal dimuliakan. Terkadang manusia seperti itu, saudara. Nah, kalau kita mendengarkan perkataan negatif dari orang-orang sekitar kita, itu akan melemahkan kita. Tapi biarlah hari ini kita harus belajar tuli terhadap kata-kata negatif, agar hati kita tetap bersih dan dapat bekerja, kita dapat melayani Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Yesus pun ditertawakan saat berada di sekitar orang-orang yang negatif thinking. Mereka mengucapkan hal-hal yang negatif. Saat anak Yairus mati, Yesus berkata, ia tertidur. Yesus ditertawakan, saudara. Nah, kita yang sedang percaya dan sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, kita pun harus menyiapkan mental kita, mental baja. Saat diperkatakan dengan hal-hal yang negatif oleh orang lain, bahkan kita dicap mungkin sebagai orang yang gila sekalipun. Tetapi dalam hal ini, nasihat firman Tuhan untuk kita mengabaikan akan hal itu. Mengabaikan perkataan negatif yang seringkali melemahkan iman kita. Kritikan seringkali datang kepada kita. Ada yang berkata, kritik yang membangun. Saudara, sampai sejauh ini saya melihat memang sih kritikan itu pedis rasanya. Kritikan itu nggak enak. Tapi kalau kita bisa meresponi dengan positif, tentunya itu akan menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing, kita bisa berbenah diri. Nah, di dalam menantikan mujizat kebangkitan, kita lebih memilih apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, dibandingkan dengan perkataan-perkataan negatif dari manusia. Ayo, mulai hari ini, semua kita yang mengikuti Zoom meeting ini, dalam doa pagi kita, biarlah semua kita fokus hanya kepada firman Tuhan Yesus, menjadikan diri kita semakin kuat. Fokus kepada Yesus membuat kita semakin berdiri dalam situasi keadaan apapun. Katakan amin. Biarlah mengabaikan perkataan negatif yang seringkali membuat kita down, melemahkan iman kita. Yang ketiga sekarang, di dalam masa penantian mujizat kebangkitan, nasihat apa yang Yesus berikan? Di dalam Markus 5 ayat 39, dia masuk dan berkata kepada mereka, mengapa kamu gaduh dan menangis? Anak kecil ini tidak mati, melainkan sedang tidur. Perhatikan kalimat, mengapa kamu gaduh dan menangis? Itu adalah perkataan Yesus. Supaya apa? Supaya tenang. Di dalam masa penantian akan mujizat kebangkitan, kita harus belajar mengabaikan kesedihan. Dalam sebuah penantian mujizat kebangkitan, akan kesehatan yang mati, akan keuangan atau bisnis yang mati, hubungan di dalam keluarga yang mati, kita harus tetap bersukacita. Sekalipun hal-hal itu sulit yang kita hadapi, yang kita rasakan. Kesedihan itu hanya membuat kita menjadi down dalam sebuah penantian. Tetapi biarlah kita semua tetap bersukacita. Ibaratnya begini, saudara. Seseorang yang sakit sedang berobat ke dokter.
menunggu giliran dipanggil masuk ke ruang dokter. Namun saat sedang menunggu, ia terus-terusan mengeluh dan wajahnya murung, sedih. Tentunya penantiannya akan berasa lebih lama dibandingkan dengan seseorang yang menikmati masa penantian tersebut dengan ekspresi sukacita. Bonusnya apa? Bonusnya ia menjadi semakin sehat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Mulai hari ini stop untuk bersedih hati. Tetapi dalam masa penantian itu, kita tetap bersukacita. Sukacita itu artinya apa? Saya, saudara, percaya bahwa janji Yesus, pertolongan Yesus akan dinyatakan cepat atau lambat. Sebab firman-Nya, janji Yesus, iya dan amin bagi kita semua. Mereka menangis seolah-olah tidak ada Yesus. Mereka yang menangis seolah-olah tidak ada harapan. Mereka yang menangis seolah-olah tidak ada kebangkitan. Karena itu kita percaya in Christ, di dalam Yesus. Yesus datang ke dunia ini mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Artinya apa? Masih ada pengharapan bagi kita semua. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan. Mujizatmu pasti engkau terima hari ini. Stop bersedih hati, gantikan itu semua dengan nyanyian sukacita. Hidup saya, hidup saudara, pasti berasa ringan. Karena itu kesimpulan hari ini dari apa yang saya sampaikan, 3 nasihat Yesus dalam penantian sebuah mujizat kebangkitan. Yang pertama, abaikan ketakutan. Yang kedua, abaikan perkataan negatif dari orang-orang sekitar kita. Dan yang ketiga, abaikan kesedihan. Biarlah semua kita di pagi hari ini bersemangat, tetap bersuka cita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.